Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah. Ibu-ibu majelis ta'lim Sulamul Taufiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini berada di awal tahun, tanggal 1 Muharram tahun 1442 Hijriah. Kita sudah melewati tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu dan menerima seluruh amal-amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah lindungi kita, Allah pelihara kita daripada segala kemaksiatan, Allah jaga kita daripada godaan syaitan dan dapat melawan hawa nafsu, dan Allah sibukkan kita dalam amal-amal yang dapat mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Muharram tanggal 1, yang mana bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bilangan di dalam setahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, yang mana dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia, yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bulan yang sangat mulia sesudah bulan Ramadan, itu ada 4, yaitu 3 bulan berurutan, 1 yang sendirian, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, yang terakhir adalah bulan Rajab. Namun yang paling mulia di antara yang 3 itu adalah bulan Muharram. Kenapa yang 4 bulan ini disebut dengan Ashhurul Hurum? Karena pada bulan-bulan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman untuk menjaga kesuciannya dan menjaga kehormatan daripada bulan-bulan ini. Karena bulan ini sangat mulia, makanya kita disuruh di dalam bulan-bulan ini untuk memperbanyak amal ibadah, karena status pahalanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sembahyang, pahalanya ditambah Allah taala. Jika kita mengaji, pahalanya ditambah Allah taala. Apapun amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini ditambahi oleh Allah taala. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Itu juga sebaliknya, namanya kita menggawe maksiat, maka dosanya pun ditambah Allah Ta'ala. Bahkan kemuliaan bulan Muharram ini mulai berhari, sudah mulai zaman Nabi Ibrahim dan terus sampai kepada datangnya agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Itu bulan itu sudah sangat dimuliakan. Makanya zaman bahari itu pada boleh berperang di bulan yang 4 ini. Lamunnya ada terjadi pembunuhan, maka dietnya, dendanya lebih besar. Menggawi dosa di bulan 6 diharamkan. Dan pada hari ini kita berada di tanggal 1 Muharram. Ada amaliyah khusus, amaliyah akhir tahun dan amaliyah awal tahun. Mungkin pihak sebarata sudah juga membaca yang doa akhir tahun semalam. Hal tadi juga membaca doa awal tahun. Jadi kita hari ini membaca bimbang, mengulangi. Ada perbedaan antara doa akhir tahun dengan doa awal tahun. Namanya doa akhir tahun itu isinya adalah permintaan maaf kita, permintaan ampun kita lawan Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di tahun yang dulu. Permintaan ampun kita, permintaan maaf kita. Kita pasti aja menggawi dosa yang Allah. Jadi di akhir tahun ini sebagai penutup, ya Allah, boleh meminta ampun dalam sampian.
Adapun doa awal tahun itu isinya adalah kita meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada kemaksiatan, daripada segala kada baik itu musibah atau apapun. Mudah-mudahan permintaan di awal doa awal tahun ini meminta supaya kita ditolong Tuhan dalam mengerjakan ibadah. Membaca doa akhir tahun sesudah asar akhir bulan Dzulhijjah sebanyak 3 kali. Jadi yang baru itu semalam habis sembahyang asar. Nah, ada pun makna yang terkandung di dalam doa akhir tahun. Biar simak nanti kita baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita tahu aja sudah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam huruf Bismillah itu ada huruf Ba, yang mana di dalam ilmu nahwu itu mengenai huruf jar, yang mana setiap huruf jar itu ada ta'alluqnya, ada hubungannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini berhubungan lawan apa? Anak kita gawe, kita hendak makan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku makan. Hendak guring dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku guring. Adapun doa yang akan kita baca ini adalah permintaan maaf kita kepada Allah Ta'ala. Jadi makna daripada Bismillahirrahmanirrahim ini yang kita baca adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ulun meminta ampun ya Allah. Dan di dalam makna Bismillah, di dalam makna ba ini ada terkandung juga makna isti'anah, meminta tolong lawan Allah Ta'ala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ulun meminta ampun lawan sampeyan. Dari sini kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah, dan kita mengakui bahwasanya kita kada daya dan upaya untuk meminta ampun lawan Allah Ta'ala kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala juga. Jadi alhamdulillah kita di sini diberi taufik untuk meminta ampun pada hari ini lawan Allah Ta'ala. Keinginan kita hendak meminta ampun, meminta maaf lawan Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita yang telah lalu, itu merupakan nikmat Allah Ta'ala langganan. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan nikmat hendak meminta ampun lawan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai tanda syukur kita lawan Allah Ta'ala karena sudah memberi nikmat itu, apa yang harus kita ucapkan selanjutnya adalah Alhamdulillah. Makanya sambungannya Alhamdulillah. Kita tetapkan seluruh pujian itu hanya milik Allah Ta'ala aja, dan kita mengakui dengan kalimat Alhamdulillah bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Nah, apa buktinya? Rabbil Alamin, Allah Ta'ala yang mengelola sekalian alam termasuk kita alam semesta. Allah nama atur, ini bukti bahwa Tuhan kita adalah Allah Ta'ala. Dan kita sambung wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amiltu min amalin fi sanatil madiyah mimma nahaitani anhu. Ya Allah, apa-apa aja yang pernah ulun gawi di tahun yang telah lalu, mimma nahaitani anhu, daripada dosa-dosa yang engkau larang ulun mengerjakannya, lalu ulun kerjakan, falam atub minhu, tetapi ulun belum taubat, walam tardahu, sedangkan pian kada ridho dengan dosa yang ulun gawi itu, wa nasituhu walam tansahu, dan ulun lupa dengan dosa itu sedangkan pian ya Allah dan yang tidak pernah lupa. Wa halum ta'ala ma'a qudratika ala uqubatik, dan engkau bersifat hilim lawan ulun ya Allah, beserta pian mampu untuk menyiksa ulun. Allah Ta'ala itu halim, orangnya lambat marah. Andai kata ya Allah hendak menyiksa pas haratan apa kita pada hendak sembahyang, pastilah kalau hendak sembahyang melewatkan waktunya, pastilah gampang jatuhannya kayak anak situ sini langsung menyiksa. Atau berbuat apa, minum khamar umpamanya, gampang jatuhan langsung menyiksa situ sini secara kontan. Tapi Allah kada hendak. Inilah bukti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lawan kita. Wa da'awtani ila taubati ba'da jura'ati 'alaika ya Allah. Kemudian sesudah ulun menggawe dosa, pian ajak ulun supaya mau bertaubat. Ba'da jura'ati 'alaika, sesudah ulancangnya ulun lawan pian. Pian melihat aja ulun harta maksiat, tahu aja pian ulun harta maksiat, pian kada langsung siksa, malah pian ajak ulun supaya taubat. Oleh karena itu, Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Ya Allah, pada hari ini
Di akhir tahun ini ulun meminta ampun lawan pian dari dosa-dosa yang telah ulun gagali. Faghfirli, maka ampunilah ya Allah. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan kita adalah orang yang sangat baik, orangnya sangat pengampun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak menegaskan di dalam Al-Qur'an, Innallaha ghafurur rahim, wallahu 'afuwun ghafur, wa kana Allahu ghafurur rahima. Banyak Allah mengatakan ghafur di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menegaskan lagi di dalam surah Al-Hijr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nah, Rasulullah disuruh oleh Allah Ta'ala, wahai kekasihku ya Muhammad, habarkanlah hamba-hambaku bahwasanya aku ya Tuhan ulang nabur sangat pengampun. Habarkan. Oleh karena itu kita setelah tahu ayat ini, jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang-orang yang beriman setelah dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kita, orangnya baik benar, orangnya pengampun benar, kayak apapun dosa kita banyaknya Allah wajib mengampuni, maka tumbuhlah di hatinya perasaan cinta lawan Allah Ta'ala. Orang yang beriman mendengar ayat-ayat yang kini, timbul perasaan di hatinya cinta lawan Allah Ta'ala. Tuhanku baik benar sekalinya, kayak apapun dosaku Allah wajib mengampuni, Allah wajib mengampuni. Beda dengan orang yang dasar katuju berdosa, katuju menggawe dosa, orang yang dulu jannah mendengar ayat ini Allah pengampun jijinya, digawainya dosa diimat Tuhanku pengampun jijinya. Ini contoh orang yang tertipu. Allah Ta'ala menegaskan inna minal mujrimina muntaqimun, bahwasanya kami ya Allah Ta'ala sangat pedih menyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Allah Ta'ala namanya menghendaki orang itu taubat gampang benar. Gampang karena Allah Ta'ala juga yang menjadikan mula sebabnya. Allah Ta'ala juga yang memberi taufik hidayah untuk menghasilkan taubat. Allah Ta'ala juga yang menerima taubat. Bahkan Allah Ta'ala juga yang menguji orang yang mau bertaubat. Al-Imam Al-Ghazali beliau menceritakan tentang Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam ini adalah seorang ulama besar, waliullah yang kenal. Dulu di masa mudanya beliau ini dikenal sebagai orang ahli maksiat. Lalu Allah Ta'ala berkehendak baik lawan dia. Suatu hari beliau ini lewat di masjid, kebetulan di masjid itu pengajian Al-Imam Hasan Al-Basri. Pada waktu itu Imam Hasan Al-Basri ini berceramah tentang betapa pedihnya siksa Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang durjana. Mendengar ceramah dia menangis. Betul Ghulam ini ketakutan lawan Allah Ta'ala sampai akhirnya pingsan. Setelah Imam Utbatul Ghulam ini sadar, beliau pun mendatangi kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, ulun ini orang yang pendosa, ulun ini orang yang ahli maksiat, ulun ini di hadapan Allah Ta'ala sebagai orang yang hina. Mewajahkah Allah Ta'ala lagi mengampuni kaum dosa-dosa ulun? Ujar Imam Hasan Al-Basri, wahai pemuda, ketahuilah bahwasanya Tuhan kita itu adalah Allah, orangnya baik benar, orangnya sangat pengampun. Lamunnya pian bujur-bujur hendak bertaubat, pasti Allah Ta'ala akan mengampuni. Kehayimu Utbatul Ghulam, kecintaan Allah Ta'ala ini kan Tuhanku sekalinya. Aku banyak benar bisi dosa, sekalinya Allah Ta'ala mau mengampuni dosaku. Menangis kehayimu ngacirin, akhirnya pingsan. 2 kali pingsan. Pingsan pertama karena ketakutan, pingsan yang kedua karena kecintaan Allah Ta'ala. Nanti ini Tuhan sekalinya. Lalu setelah beliau sadar, beliau pun berdoa, Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi. Ya Allah, lamun pianna bujur-bujur mau menerima taubat ulun, mau mengampuni dosa-dosa ulun, fa'akrimni bil fahmi wal hifzi. Ya Allah, muliakanlah ulun dengan paham ilmu dan pahaman, hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an, sehingga ulun hafal apa-apa yang ulun dengar daripada ilmu dan Al-Qur'an. Ilahi akrimni bi husni sawti hatta anna man sami'a qira'ati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Wahai Tuhanku, muliakanlah ulun dengan mempunyai suara yang elok, sehingga orang-orang yang mendengar suara ulun, mendengar bacaan ulun akan tipis hatinya, sekalipun orang yang mendengar itu keras hatinya.
Ilahi akrimni birizqil halal min haitsu la yahtasib. Ya Allah, ya Tuhanku, muliakanlah ulun dengan mendapatkan rezeki yang halal dari jalan yang tiada disangka-sangka. Doa orang yang baru taubat, doa orang yang baru kembali kepada Allah Ta'ala sangat disaksikan oleh Allah Ta'ala, sangat diperhatikan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan. Jadilah Imam Qutbatul Ghulam, setiap beliau mendengar ilmu, beliau hafal. Setiap beliau mendengar Al-Quran, beliau hafal. Bahkan setiap orang yang mendengar ceramah beliau, orang-orang yang mendengar pun akan menangis. Dan beliau mendapatkan rezeki yang banyak, yang berlimpah sampai dari jalan yang tidak disangka-sangka sampai beliau wafat. Inilah contoh orang yang diterima Allah Ta'ala taubatnya. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardah wa wa'atani alaihi thawab wal ghufran fataqabbalhu minni. Ya Allah, apa jua amal soleh yang pernah ulun kerjakan yang engkau ridhai, sedangkan engkau menjanjikan mendapat pahala dan keampunan, fataqabbalhu minni, terimalah ya Allah. Wala taqta' rajai minka, jangan pian putuskan harapan ulun daripada engkau, ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ini doa akhir tahun dibaca sebanyak 3 kali. Nampak ujar syaitan. Ujar syaitan setelah kita membaca doa ini, Umayyah, Tuhan, aku sudah menggodainya selama setahunan, macam-macam kemaksiatan yang digawinya gara-gara aku goda. Sehari aja ini membaca ini di akhir tahun, meminta ampunan Allah Ta'ala, diampuni Allah Ta'ala, habis sia-sia dinya gawianku selama setahun menggodainya. Dosa yang aku goda tadi diampuni Allah Ta'ala. Ini khasiatnya namanya kita membacanya doa ini di akhir tahun, semua dosa kita yang tahun yang lalu diampuni Allah Ta'ala. Kemudian doa awal tahun, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah karena isinya ini adalah meminta, maka makna Bismillahirrahmanirrahim di sini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ulun meminta, ulun memohon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu. Ya Allah, pian itu adalah sifat pian zat yang abadi. Allah Ta'ala itu kekal abadi. Artinya setiap sesuatu yang selain Allah Ta'ala pasti akan hancur dan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu selain Allah Ta'ala pasti akan binasa, illa wajhah, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam As-Suyuti beliau menyebutkan ada 8 yang dikekalkan Allah Ta'ala di hari kiamat, hancur berataan. Tapi ada 8 bukti yang dikekalkan Allah Ta'ala kada hancur. Yang pertama adalah arasy-nya Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal kursi. Yang ketiga adalah lauhul mahfuz. Yang keempat adalah qalam. Yang kelima adalah surga. Yang keenam neraka. Yang ketujuh ruh. Jadi ruh kita kan macam hancur, yang hancur itu badannya ya. Yang ke-8 adalah al-dambi, itu sesuatu yang ada di ilmu sufi, habis saja badannya itu kalau hancur. Walaupun mati terbakar habis jadi abu, tetap ada lagi tersisa. Nah, mana dari sisa yang al-dambi ngarannya di situ kan Allah Ta'ala menciptakan kita. Disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, hari kiamat hancur matian seberataan. Matian seberataan kecuali yang tertinggal, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan malaikat Hamalatul Arsy yang menanggung arsy Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala disuruh Israel supaya mencabut mereka semua. Lalu Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalatul Arsy matian dicabut ruhnya oleh Israel. Lalu Allah Ta'ala siapa lagi yang hidup? Ulun lawan pian. Dan Allah Ta'ala cabut berikan seorang, lalu mencabut Azrail tadi. Akhirnya Azrail pun mati, lalu tertinggal Allah Ta'ala nya. Lalu Allah Ta'ala nampak
Anal Jabbar, Anal Jabbar, Anal Jabbar, limanil mulkul yaum. Akulah Allah, Tuhan yang sangat maha perkasa. Akulah Allah yang maha perkasa. Limanil mulkul yaum. Ayo, siapa lagi nama si kerajaan pada hari ini? Milik siapa lagi kerajaan pada hari ini? Tentu ya Allah Ta'ala, Allah sendiri yang menjawab, untuk aku Tuhan yang maha perkasa. Inilah bukti bahwasanya kita ini pacang binasa, kita ini pacangan matian saudara-saudara. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, yang tertinggal adalah Allah Ta'ala saja. Oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui bahwa sifat Allah Ta'ala itu adalah abadi, kekal, kita sebagai orang-orang yang beriman harus memilih yang kekal daripada yang sementara. Ujar Allah Ta'ala, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Sebab dunia itu sementara, kita hidup di dunia paling sampai 60 atau 70 sampai matian pada badannya. Kita alhamdulillah hari ini berkumpul, karena pada saat itu matian. Ada lagi dikubur sorongan pulang, berhadap pulang. Nah, kita siapkan ini umur ini biar yang dipandang kada panjang kadanya. Yang penting barokahnya untuk mata kasanata kita menggunakan umur, biar umur hamda saja, tapi berkah benar. Kayak Imam Nawawi sidin banyak benar di karangan kitab, banyak benar umur sidin anu aja dibanding dikit jumlah kitab sidin, lawan umur sidin kada cukup. Itu harus umur yang berkah. Jadi kita minta supaya umur kita itu berberkah. Kita disuruh Allah Ta'ala memilih yang abadi. Jadi kita pikirkan aja layakannya kita ini masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Insya Allah asal kita mati beriman aja masuk surga berataran. Kenapa jadi kita disuruh keamanan kayak ini? Supaya kita ini kada transit di neraka, supaya langsung mati langsung ke surga. Kada transit ke sana. Itu kami gunanya beramal. Kita makan di surga namanya. Itu kenikmatan surga itu terus bertambah. Ada berkurang. Kita makan di surga, lezatnya luar biasa. Kita makan yang berikutnya jauh lebih lezat lagi. Kita makan berikutnya jauh lebih lezat lagi. Ketingkatan kelezatannya setiap kita nikmati di surga terus meningkat. Beda di dunia kita lagi berhemat macam-macam makanannya lah. Pas Tuhannya bertantangan. Kada tahu hemat, artinya nikmat yang dulu itu dikurang sasar berkurang. Yang nyata berpantang ya Allah, berpantang. Ya akhirnya kada kawal lagi makanan dulunya diketujui. Lalu kemudian di akhirat itu di surga itu makanan kita tahan lagi langsung sekejap ada, langsung aja berbeda hati, langsung ada. Beda dengan di dunia kita hendak umpamanya nukar baju yang larang tuh binian tuh saya lah. Baju yang larang tuh binian tuh handaknya tuh duitnya ada usahain dulu sampai ada duit pulang sarang mencari ke toko pulang, pas ada di toko sekalinya kehalusan. Artinya sedang diusahain dulu. Beda namanya di surga, beda namanya rupanya berderetek hati hendak itu langsung ada dibanding. Makanya jadi Tuhan walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu ikan nih mau berpikir pasti memilih kesan akhirat, karena lebih kekal. Kita hidup di sini sementara, gunanya umur ini kesan modal kita, kesan bekal kita untuk di akhirat. Al-Qadimul Awwal wa ala fadlikal azimi wa karimi judikal amimil ma'awal. Wa hadha amun jadidun qad aqbal. Dan ini adalah amun jadid, tahun baru qad aqbal, sudah tiba. As'aluka ismata fi minasyaitani wa awliyaih. Ulun meminta Tuhan sampeyan ya Allah, minta peliharakan fi pada ini bulan, pada ini tahun, daripada godaan syaitan dan kontrol-kontrolnya. Karena ada kawan-kawan syaitan baik jin dan manusia.
wal auna ala hadhihi nafs al-ammarati bisu', dan ulang meminta lawan pian ya Allah pertolongan atas melawan hawa nafsu yang menuju kepada kejahatan, wal istighalu bima yuqarribuni ilaika zulfa, dan ulang meminta tolong lawan pian supaya ulang disibukkan dengan amal ibadah yang mendekatkan ulun lawan pian zulfa akan sebagai dekat pada lawan pian. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Allah Ta'ala yang mempunyai zat sifat yang bersifat jalal dan sifat ikram. Disebutkan di dalam Syarah Fatihul Haddad, kenapa di sini ujungnya ya Zal Jalali wal Ikram? Karena apabila kita berdoa lalu diakhiri dengan kalimat ya Zal Jalali wal Ikram, itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan doa tawakal ini juga dibaca sebanyak 3 kali. Lalu di sini ada bangkit amaliyah pada tanggal 1 Muharram ini, yaitu membaca ayat kursi. Nah di atasnya nih, membaca ayat kursi pada hari pertama bulan Muharram sebanyak 360 kali. Kenapa jumlahnya jadi 360 kali dan banyaknya? Karena di dalam setahun itu kan jumlahnya 360 hari. Makanya itu supaya jadi kita membaca 360 hari, supaya di dalam setahunan itu kita dilindungi Allah Ta'ala dengan berkat ayatul kursi. Dengan disertai basmalah pada setiap kali membacanya. Setelah selesai dibaca doa berikut, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil hal. Ya Allah, wahai zat yang memindah-mindah segala keadaan, pindahlah keadaan ulun kepada sebaik-baik keadaan, bihawlika wa quwwatika, dengan daya upaya engkau dan kekuatan engkau yang aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di belakangnya ini doa yang dibaca mulai tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Kita baca sama-sama.